Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Fatul di Coffee Talk hari ini Masih, yang Mas Jarwo. insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai data raya, big data, yang selama ini kemudian banyak narasi masuk di telinga kita mengenai big data ini dan segala kemampuan yang dibawanya. Sesuatu yang baru, sesuatu yang kemudian memiliki banyak potensi di dalamnya. Kita akan eksplorasi dengan Pak Fatul hari ini yang insya Allah semoga bisa bermanfaat bagi semua insya Allah. Pak Fatul, mengenai data raya. Sebenarnya Mahadata. Mahadata, data raya, Mahadata. Betul ya, ada satu terma baru, Mahadata. Tentang data raya atau Mahadata ini, sebenarnya sejauh mana dia berpotensi? Yang artinya kemudian dia akan bisa masuk mana saja gitu. Betul, teknologi sudah membantu kita untuk mengumpulkan banyak sekali data yang itu bisa terekam melalui berbagai sumber, termasuk Internet of Things atau Internet segala rupa. Itu bisa menjadi sumber data yang luar biasa. Bahkan perilaku kita secara online pun secara tidak sadar itu bisa ditambang. Kita membeli buku di sebuah situs toko buku misalnya, apa yang kita klik, apa yang sedang kita lihat, kita browse, itu bisa direkam dan akhirnya orang tahu ini loh preferensi kita, dan itu sampai tingkat tertentu bisa dimanfaatkan untuk kebaikan, tapi tidak jarang juga bisa dieksploitasi. Nah, inilah tantangannya. Jadi Mahadata itu nampaknya ketika muncul itu, yang saya tangkap ketika membaca banyak literatur itu nilainya positif lah. Bagaimana data itu bisa kita olah, atau dalam bahasa saya kadang secara berseloroh sering saya katakan data mining atau menambangkan data itu kan sebetulnya seni menyiksa data. Disiksa supaya mengaku kamu itu hubungannya dengan data yang lain seperti apa toh. Nah, gitu. Nah, sehingga kita ada mengaku hubungannya, ya, kita bisa gunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, ini menantangnya di sini. Keputusannya itu untuk kepentingan orang banyak, kepentingan jangka panjang, ataukah kepentingan sekelompok orang, segelintir orang, dan jangka pendek untuk eksploitasi misalnya. Nah, ini diskusinya mulai dari situ. Oke, yang tampaknya kemarin saya sempat melihat ada satu buku yang tampaknya mencoba untuk menghubungkan Mahadata ini, data raya ini, dengan sebuah terma baru yang disebut dengan New Capitalism, kapitalisme baru, yang sebenarnya arahnya kemana itu? Ya, ini sebenarnya ada bukunya Shoshana Zuboff yang judulnya adalah The Surveillance Capitalism. Jadi kapitalisme pengintaian. Ya, secara ringkas kita bisa hubungkan dua hal. Satu adalah komodifikasi. Yang dikomodifikasikan apa? Adalah data personal. Nah, ketika data personal ini dikomodifikasikan untuk mengeruk kepentingan jangka pendek sekelompok orang, nah inilah surveillance capitalism menemukan buktinya. Contoh, mungkin tidak misalnya data kita yang terekam ketika kita melakukan perjalanan online, daring, itu digunakan untuk mengubah perilaku kita. Kita sering misalnya ditawari buku, oh kamu kalau yang suka buku ini biasanya suka buku ini loh. Nah, itu ya dari sisi sampai sisi tertentu itu baik. Kita dikasih nasihat, ini loh buku yang relevan dengan bidang kamu. Nah, tapi dalam tingkat tertentu ini bisa jadi sudah sangat mengganggu gitu kan. Kenapa? Karena kita diarahkan berdasarkan apa jejak yang sudah kita tinggalkan secara daring itu. Maka kemudian disebutnya sebagai surveillance. Surveillance, karena kita diintai tapi tidak terasa. Semacam kalau di dalam Islam kita mengenal tajasus begitu. Sampai tingkat tertentu mungkin bisa diarahkan ke sana. Wow. Nah, ini kan menjadi menarik dan menarik di satu sisi, tapi juga bisa memunculkan kekhawatiran baru. Kenapa? Contoh, orang itu rasional tidak? Sebagian mengatakan rasional, teriak.
Tapi tidak jarang bukti di lapangan menyatakan atau memberikan indikasi bahwa kita tidak rasional. Contoh, kadang kita pergi ke sebuah toko lah, toko buku misalnya. Kita dari rumah yang membeli buku A, mungkin nggak di sana itu berubah. Nah, dalam konsep pemasaran ini ada yang namanya impulsive buying, pembelian impulsif. Nah, itu bisa dimainkan. Yang dengan peletakan barang itu. Nah, sehingga kadang kita sadar itu, oh ini ternyata itu nggak perlu ya. Yang sebenarnya dia tidak kemudian hanya fokus sebenarnya pada monetisasi ya. Tidak selalu fokus pada situ. Contohnya pemilihan presiden Amerika yang paling akhir lah, itu dan melibatkan Cambridge Analytica, itu sebetulnya kan bagian dari situ. Bagaimana perilaku orang itu bisa direkam, bisa dipetakan, kemudian dirumuskan sebuah pola intervensi yang bisa mengubah perilakunya. Nah, ini luar biasa ini. Dan itu kadang nggak sadar. Kenapa? Kadang orang itu menikmati disiksa. Menikmati sesuatu yang menurut dia katalah itu memang enak, tetapi di sisi lain itu adalah semacam jebakan. Ya tidak selalu menakutkan sebetulnya, tetapi kan kita tidak bisa menjamin bahwa kita selalu bisa mengendalikan semua apa yang kita lakukan. Karena apa? Terpengaruh narasi publik, terpengaruh orang lain. Nah itu pintu masuknya. Yang sebenarnya di situ kemudian kita juga bisa melihat bagaimana keterlibatan value di dalam bagaimana big data atau mahadata itu diimplementasikan. Betul. Kalau kemudian value yang menjadi basis dari pengembangannya adalah sesuatu yang positif, tentunya kemudian akan mengarahkan kepada sebuah beneficial things. Gitu. Betul. Oke. Itulah etika. Jadi pentingnya di situ. Karena nilai yang abadi, yang universal, yang semua orang sepakat. Bahkan orang buruk pun, orang jelek pun, orang jahat pun sepakat. Menolong orang lain itu sesuatu yang baik. Penjahat kelas kakak pun sepakat. Yang artinya kemudian big data pun kemudian bisa dan punya potensi untuk misalnya memetakan di mana kemudian lokasi-lokasi yang perlu banyak support pendanaan dari government misalnya. Nah, itu menarik. Nah, contoh lah, misalnya sekarang kita punya teknologi, internet, sosial media digunakan. Mungkin enggak misalnya aspirasi publik itu bisa kita tambang. Untuk apa? Untuk pemodelan kebijakan, policy modeling, untuk merumuskan program ke depan. Itu kan contoh pemanfaatan mahadata yang baik, yang baik. Tapi bisa juga diambil untuk kepentingan sesaat, untuk eksploitasi, bahkan katakanlah tadi salah satunya mau untuk mendapatkan uang. Nah ini komodifikasi ini sebetulnya terkait dengan manfaat sebetulnya. Manfaat untuk kelompok tertentu yang bersifatnya jangka pendek. Dan ini memang perlu dimitigasi. Salah satunya adalah dengan mengenalkan etika. Jadi apapun itu, mahadata itu bisa lagi-lagi sebuah teknologi. Ini bisa bermata dua. Kalau kita lengah, maka bisa jadi mengarah kepada hal sesuatu yang mungkin tidak kita sadari bahwa itu bisa merugikan orang lain, bisa melanggar privasi orang, bisa membuat orang tidak lagi merdeka dan lain-lain. Artinya betul-betul bahwa kemudian kita di dalam katakanlah misalnya implementasi big data atau kemudian memanfaatkan big data harus berada di dalam sebuah koridor yang memang dia permitted gitu ya. Betul. Ya. Apakah kemudian memungkinkan Pak Fatul di dalam pemanfaatan mahadata itu kemudian ada policy atau kemudian ada tata nilai yang kemudian perlu kita kenalkan, entah itu kemudian ada dalam bentuk law enforcement, entah itu kemudian dalam bentuk akhlak seperti kita kenal di dalam etika profesi begitu. Ya sangat mungkin dan harus. Dan harus kenapa? Karena teknologi itu kan tergantung orang yang di belakangnya. Nah, jadi yang menentukan itu orang. Nah, nilai yang diyakini oleh orang itu akan sangat mempengaruhi bagaimana teknologi ini akan bergerak. Contoh lah, misalkan sekarang ada inovasi baru dari
Kepolisian Republik Indonesia kan. Dia memasang CCTV di banyak tempat. Untuk apa? Untuk penegakan hukum. Bahkan kelihatan ada mobil, ada sopirnya tidak memakai sabuk pengaman misalnya, langsung bisa dipotret, dikirimi tagihan ke rumah karena dia melanggar. Itu kan contoh yang baik sebetulnya. Contoh yang baik. Dan itu bisa dianalisis sebetulnya. Atau misalnya tadi pemerintahan menggunakan data aspirasi publik yang sangat jujur sekarang, dan yang jujur itu ternyata di kanal-kanal publik, bukan di kanalnya pemerintah. Jadi kalau di kanal publik kan, contoh di Facebook atau di Instagram, orang kan kadang marah kepada yang punya kuasa, yang punya kewenangan. Tapi marahnya publik ini kan wajar karena ingin sesuatu yang lebih baik. Dan kalau marah secara tertulis kan sebetulnya aman-aman saja lah, kecuali kalau merusak. Nah itu bisa jadi menjadi sangat bermanfaat ketika kita bisa memetakan mana yang noise, mana yang mengganggu, mana yang pesan intinya. Nah, jangan sampai pesan inti ini tertutup dari sesuatu. Bisa jadi orang marah itu punya pesan inti, dan itu sudah ditambang. Ya, yang noise-nya bisa, gangguannya bisa kita hilangkan. Yang artinya kemudian pemanfaatannya bisa sedemikian masif, luar biasa dan multi bidang ya. Betul. Yang tampaknya para pemirsa sekalian, kita perlu kemudian meletakkan sebuah teknologi pada proporsinya. Kalau dalam pertemuan ini kemudian saya coba ambil sebuah kata kunci, proporsional. Itu proporsional, kemudian kita berada pada satu titik yang by law kemudian right gitu ya. Betul. Dia berada di dalam koridor hukum yang benar. Nah, para pemirsa sekalian yang saya hormati, berbicara mengenai Mahadata, Big Data, memang tentu masih banyak hal yang kemudian perlu kita pelajari, perlu kita implementasi, perlu kita eksplorasi ulang, sehingga kemudian seperti Pak Fatul tadi ceritakan, bahwa kemudian dia punya potensi yang luar biasa untuk memberikan menjadi sebuah masukan bagi pemangku kepentingan gitu ya. Mendapatkan manfaat yang besar. Iya, sehingga kemudian akan muncul suatu gambar yang jelas tentang apa yang kemudian seharusnya kita lakukan sekarang. Instead of kemudian ada hal-hal yang harus kita lakukan tetapi kemudian mesti tersisihkan karena kita tidak melihat gambaran yang jelas tadi gitu ya. Baik, Pak Fatul, terima kasih sekali sudah menemani saya pada hari ini. Kita akan bertemu pada video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.